Pelindung tampan. Lanjut lagi. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe bagi yang belum subscribe agar Min semangat update. Terima kasih. 497-498. Memulai tindakan. Episode 497. Landon Sen tersenyum, Xiao Yuer, menurutmu siapa yang lebih baik? Aku pikir kamu lebih baik dan lebih baik. Aku benci pria di Shadow Killer. Itu terlalu sombong. Chu Yuer mengerutkan bibirnya. Ekspresi itu jelas merugikan di Shadow Killer. Landon Sen sedikit terkejut. Chu Yuer menjawab. Setelah lama berhubungan dengan gadis kecil ini, dia benar-benar menemukan bahwa dia juga cukup baik. Intuisi wanita itu sangat tajam, dan Yilian sedikit mengernyit di sampingnya, selalu merasa bahwa sikap Chu Yuer terhadap Landon Sen tampak sedikit tidak biasa. Bukankah gadis kecil ini menarik bagi saudaranya? Yilian merasa sedikit tidak berdaya, dia mengakui bahwa Landon Sen sangat baik, tetapi dia cukup pandai membujuk gadis kecil itu. Di awal pertanyaan, tuan terkuat Landon Sen temui adalah Ibu Qi. Landon Sen tidak yakin untuk membuka jari peri kepingan salju. Peluang saya untuk menang melawan Ibu Qi mungkin 5 hingga 5 poin. Meskipun Landon Sen tidak pernah bertarung melawan Shadow Killer, dia tidak berpikir dia akan lebih lemah dari Shadow Killer. Bagaimanapun, Ibu Qi berasal dari tanah suci seni bela diri di Outland, dan pembunuh bayangan hanya di dunia sekuler. Tidak lama kemudian, pemimpin Long Teng, Zhou Tian juga tiba. Zhou Tian sudah berusia 100 tahun, dengan rambut abu-abu, tapi dia tinggi dan agung, tanpa rasa tua sama sekali. Landon Sen memiliki kesan buruk terhadap Zhou Tian, tetapi orang tua ini memiliki basis kultivasi di tengah hidupnya, dan dia tidak berani melakukan kesalahan. Segera, pertemuan resmi dimulai. Zhou Tian dengan singkat mengatakan beberapa pidato pembukaan, dan dengan cepat memasuki topik. Dalam serangan terhadap Thunder Fortress ini, Landon Sen, nama Sandi Bloodkill, adalah pelopor, dan prajurit terkemuka Long Teng. Sebelum dia selesai berbicara, Shadow Killer berdiri tiba-tiba dan bertanya, "Bos, mengapa Anda tidak membiarkan saya menjadi pelopor? Apakah Anda pikir saya tidak sebagus pembunuh darah? Landon Sen ini baru saja menembus dunia, bagaimana kekuatannya dapat dibandingkan dengan saya?" Begitu dia mengatakan ini, Landon Sen menunjukkan cibiran di sudut mulutnya, dan berkata dengan keras, "Oke, jika Anda ingin menjadi perintis di Shadow Killer, saya bisa membiarkan Anda." Zhang Mingchen telah memberitahu Landon Sen sebelumnya bahwa Thunder Dragon, bos dari klub Guntur, adalah seorang ahli di tengah-tengah tahap interogasi, dan orang tua itu akan melarikan diri jika dia tidak bisa mengalahkannya. Apakah Anda berpikir bahwa menjadi perintis sangat bergengsi? Landon Sen sangat ingin mendorong posisi perintis ini kepadanya. Ketua, Anda tahu bahwa Landon Sen telah mengakui bahwa ia lebih rendah dari saya, perintis ini harus saya. Ying Sao berkata dengan bangga. Yilian mendengus dingin, pembunuhan bayangan. Landon Sen hanya mengatakan bahwa dia akan memberimu posisi vanguard, tetapi dia tidak mengatakan bahwa dia lebih rendah darimu. Ya, Landon Sen jelas lebih kuat darimu. Chu Yuer juga berteriak tidak percaya. Yingsa melirik Landon Sen dan bersenandung, bisakah dia lebih baik dariku? Lelucon. Ya, kamu hebat. Jadi kamu harus menjadi pelopor dan aku akan menjadi yang terakhir, teriak Landon Sen. Oke. Zhou Tian berteriak, dan berkata dengan acuh tak acuh, bayangan bunuh, ini adalah perintah. Melanjutkan dengan kata-kata sekarang, operasi tempur ini akan dipelopori oleh Bloodkill, dan para prajurit terkemuka. Landon Sen sedikit kecewa. Minggu ini, dia pasti ingin mendorong dirinya ke bawah. Pada pertemuan itu, rute dan rencana serangan dijelaskan secara rinci. Tugas Vanguard adalah untuk mendapatkan tuan musuh, yang merupakan yang paling berbahaya. Thunder Fortress terletak di persimpangan Provinsi Nanyun, jauh di pegunungan, sebanding dengan fasilitas militer pasukan on-track, dan lokasinya tersembunyi, mudah dipertahankan dan sulit diserang, dan sangat waspada. Long Teng tidak memiliki taktik, dia hanya bisa menyerang dengan paksa. Untungnya, berita tentang operasi ini sangat tertutup, dan Thunder Club belum mengetahui beritanya. Di akhir pertemuan, setelah makan siang, Landon Sen dan Fa Jiang dan yang lainnya siap untuk kembali ke kota Huahai dengan pesawat militer.
Kakak Lang, aku tidak bisa kembali denganmu. Aku masih punya banyak hal untuk ditangani di markas. Yi Lian mengerutkan kening. Landen Sen sedikit mengangguk, sebelum bertindak, berhati-hatilah dalam segala hal. Hubungi aku jika ada yang harus dilakukan. Ya. Yi Lian mengangguk. Landen Sen, aku akan kembali bersamamu. Chu Yuer menarik lengan Landen Sen dan berkata sambil tersenyum. Yi Lian tersenyum tipis, kakak Chu, kakakku sangat sibuk, tolong jangan ganggu dia jika kamu baik-baik saja. Siapa yang mengganggunya? Sebelum berakting, aku masih perlu memantau Landen Sen. Chu Yuer bersenandung lembut. Untuk beberapa alasan, Chu Yuer merasa sedikit tidak nyaman melihat hubungan dekat antara Landen Sen dan Yi Lian. Pengawasan hanya alasan. Kakak Chu, apakah kamu menyukai kakakku? Yi Lian bertanya sambil tersenyum. Siapa yang menyukainya? Chu Yuer memerah, dan nadanya menjadi sedikit sesak dalam sekejap. Yi Lian sedikit terdiam, menonton wajah Chu Yuer dengan malu-malu, tebakannya benar-benar terpenuhi. Landen Sen menggaruk kepalanya, kasihan, jangan bercanda. Meskipun kecerdasan emosional Landen Sen tidak rendah, dia tidak mengerti pikiran seorang gadis kecil. Dia tidak berencana mengembangkan apapun dengan Chu Yuer. Dalam hal ini, Xiao Lian tidak akan mengatakan apa-apa. Wajah halus Yi Lian menunjukkan sedikit kebencian. Dia tidak keberatan bahwa Landen Sen memiliki wanita lain, karena wanita dalam kehidupan sekuler berusia kurang dari 100 tahun, Landen Sen adalah seorang seniman bela diri yang berbakat dengan prospek yang tidak terbatas. Bagaimana mungkin wanita biasa tetap bersamanya? Oleh karena itu, Yi Lian tidak peduli tentang ini. Waktu di masa depan masih sangat lama, dan dia bisa menghabiskannya dengan Landen Sen. Tapi Chu Yuer adalah pengecualian. Chu Yuer adalah putri tertua dari keluarga Wu Xiu, dan keterlibatan Landen Sen dengan hubungan semacam ini tidak selalu merupakan hal yang baik. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada Yi Lian, Landen Sen, Fa Jiang dan yang lainnya kembali ke kota Huahai dengan pesawat militer Longteng. Landen Sen tidak mudah akhir-akhir ini, aksinya akan segera dimulai, dan dia harus siap. Sebelum aksinya, Landen Sen menjelaskan kepada Sasa, Kuina Bai, Hong Yue dan wanita cantik lainnya di telepon tentang aksinya, dan meminta Li Fei mengirim seseorang untuk melindungi keselamatan Sasa dan Kuina Bai. Beberapa hari berlalu dalam sekejap mata. Hingga pukul 2 pagi pada hari Jumat. Bandara militer Longteng Group sudah penuh sesak dengan orang-orang, dan tim-tim besar siap untuk pergi. Berdiri di garis depan adalah Stormtrooper resmi. Semua anggota Storm Commando siap, satu persatu, bersenjata lengkap dan penuh energi, masing-masing membawa tas bahu militer di punggung mereka, membawa beberapa makanan dan air yang diperlukan. Landen Sen berubah menjadi kostum hitam dengan kotak giok di punggungnya, menunjukkan sedikit dominasi Fa Jiang dan Liu Zenshan juga mengenakan kostum. Chu Yuer mengenakan celana ketat hitam untuk memudahkan gerakan tangan dan kaki. Celana ketat dan ekor kuda poni ganda tidak memiliki rasa. Bersenjata lengkap, pergi. Teriak Landen Sen. Iya. Mata anggota komando badai penuh dengan mata berapi-api, mereka berdarah, semakin berbahaya misinya, semakin bersemangat pasukan khusus ini. Bandara militer Longteng Group adalah bandara standar kelas 1, terutama untuk 8 pembom strategis H-6K, 7 pesawat angkut taktis Y-9, dan 10 pesawat tempur J-10B, serta beberapa pesawat serang dan helikopter bersenjata. Anggota Storm Commando memasuki 2 pesawat angkut secara tertib. Pesawat angkut sudah membawa banyak senjata kelas atas dan beberapa peralatan militer utama. Pasukan khusus yang dipimpin oleh Fa Jiang dan Liu Zenshan memasuki 4 pesawat angkut lainnya dan juga membawa senjata darat. Malam gelap dan angin kencang. Episode 498. Pesawat militer lepas landas satu demi satu ke bandara militer di Mangxi, Provinsi Nanyun. Landen Sen dan beberapa anggota Storm Commando sedang duduk di pesawat transportasi. Pesawat angkut militer tidak lambat, dan setelah terbang dengan kecepatan penuh selama 1,5 jam, pesawat itu tiba di Provinsi Nanyun. Mendarat di bandara militer perbatasan di Mangxi. Bandara ini terletak di tepi hutan lebat, medannya tidak tinggi, dan hutannya tertutup rapat, membuatnya sangat tertutup. Sejumlah besar pesawat militer Longteng secara bertahap tiba di Mangxi, dan sejumlah pasukan khusus siap berangkat.
10 prajurit terkemuka Longteng juga bergabung. Menurut rencana tempur saat ini, secara sederhana, rencana strategis adalah bahwa beberapa ahli top di Longteng akan membuka terobosan terlebih dahulu. Setelah terobosan dibuka, pasukan belakang akan menekannya dengan semua kekuatan dan daya tembaknya untuk secara instan menekan benteng Guntur. Landen Sen adalah seorang pelopor yang bertanggung jawab untuk menyelinap ke benteng Guntur dan memunculkan tuan-tuan musuh. Aksi secara resmi dimulai. 10 perintis teratas memimpin. Baik Yilian dan Chu Yuer ingin bertindak dengan Landen Sen, tetapi karena perintah, mereka hanya bisa melakukan tugas mereka. Thunder Fortress terletak di pegunungan yang dalam di Mangxi, hanya ada jalan kecil menuju Thunder Fortress yang berlumpur. Karena berbagai kamera pengintai, tim tidak bisa memasuki jalan dengan gegap gempita, dan hanya bisa pergi jauh ke hutan di dekatnya. Pasukan depan, tim serangan badai yang dipimpin oleh Landen Sen, harus menjadi yang pertama untuk menyergap di tempat yang tidak jauh dari Thunder Fortress dan dapat dengan cepat menyerang dengan senjata. Landen Sen memimpin tim serangan badai keluar dari bandara, hutan ditumpuk dan jatuh ke kayu yang relatif tersembunyi. Kendaraan off-road militer menemaninya, dan ia menemukan tempat tersembunyi untuk membahas konten utama misi ini dengan anggota timnya. Setelah menerima sinyal, semua tindakan Anda akan mengikuti perintah saya pada waktu itu. Sebelum itu, Chen Dong, Anda akan memerintahkan tindakan tim. Perintah Landen Sen. Iya. Jawab Kapten Chen Dong dengan keras. Landen Sen membawa pemancar dan penerima mikro dan segera berangkat. Pukul 2:30 pagi, malam gelap dan berangin. Dari sini ke Thunder Fortress berjarak sekitar 60 km, bahkan jika Anda mengendarai kendaraan off-road di hutan, itu hanya berjarak 2 jam perjalanan. Jalan menuju Thunder Fortress berlumpur, dengan tanda-tanda jelas kendaraan mengemudi. Namun, tampaknya sangat sedikit kendaraan yang lewat di sini. Di pintu masuk jalan setapak, ada beberapa orang botak dengan senjata menjaga mereka, menunjukkan cara yang paling mudah bagi pemalas untuk tidak masuk. Hampir tidak ada yang berani mendekati daerah ini, dan mereka yang berani mengemudi di jalan ini pada dasarnya terkait dengan Thunder, kendaraan yang terlibat dalam pasukan kriminal, atau kendaraan itu sendiri. Landen Sen bergegas langsung ke hutan yang dalam di samping jalan berlumpur, melakukan pekerjaan ringan dan dengan cepat berjalan melalui hutan lebat. Hutan di sisi jalan dilengkapi dengan beberapa kamera pengintai. Tolong beritahu tim. Landen Sen berbisik kepada pemancar. Oke. Chen Dong menerima berita Landen Sen dan merespons dan segera memerintahkan tim untuk membubarkan diri. Tidak ada yang pernah berjalan melalui hutan di sini, karena dapat menyebabkan Dian Burma, dan banyak penyelundup lintas batas ilegal seperti penyelundupan narkoba akan memilih untuk menyeberangi hutan di sini. Tim Storm Commando menukik ke dalam hutan. Tim mulai dari hutan 6 atau 7 km jauhnya dari jalan setapak dan semakin dalam. Tim itu tersebar, pada dasarnya dalam kelompok 2 atau 3. Setiap orang memiliki penerima, dicat pada tubuh mereka, dan masing-masing tangan memegang senapan sniper yang juga dicat. Chen Dong berjalan di garis depan tim, memperhatikan sekelilingnya sambil bergerak maju perlahan. Menurut perintah Landen Sen, sebelum dia mencapai Thunder Fortress, keberadaan tim ini tidak boleh diungkapkan. 2 kendaraan off-road berat yang dilengkapi dengan peluncur roket juga dilengkapi dengan muffler, dan mereka mengikuti di belakang dan melaju ke hutan tanpa tergesa-gesa. Setelah Landen Sen berjalan sebentar, Chu Yuer Yingxia dan Master Longteng lainnya juga jatuh ke hutan lebat dan dengan cepat berjalan menuju benteng Guntur. Tidak lama kemudian, Landen Sen, yang sedang melewati hutan dengan kecepatan tinggi, melihat sebuah truk berat Dongfeng mengemudi di jalan berlumpur di sebelah kanan. Truk ini seharusnya menuju Thunder Fortress. Landen Sen melambat dan perlahan mengikuti truk. Dengan upaya ringan, Landen Sen melompat dari hutan, terbang ke truk berat Dongfeng, dan mendarat dengan ringan di tubuh. Orang-orang di dalam mobil sama sekali tidak mengetahui adanya gerakan di dalam mobil itu, dan truk itu masih melaju ke depan. Landen Sen melihat sekeliling, dan menemukan bahwa tidak ada kamera pengintai di jalan kiri dan kanan. Dia segera menerkam jendela truk dan membanting pukulannya ke jendela. Terdengar suara keras dan pecahan kaca berserakan, dan orang-orang di dalam mobil terkejut, pengemudi menginjak rem mendadak, dan anggota mobil terlambat untuk bereaksi dan jatuh. Landen Sen dengan terampil melompat ke dalam mobil.
Pria kulit hitam yang duduk di kopilot terkejut. Dia akan mengeluarkan pistolnya. Landon Sen bergegas, meraih leher pria kulit hitam dengan tangan kanannya dan memutarnya dengan keras. Dengan suara renyah, leher pria itu dipelintir oleh Landon Sen, dan satu berbisik. Sopir di dalam mobil setengah sadar dan tertidur. Melihat pemandangan yang tiba-tiba ini, kulit kepalanya mati rasa karena ketakutan, dan dia buru-buru menginjak rem. Cici-cici. Truk itu berhenti menyamping di jalan berlumpur, dan Landon Sen menangkap leher pengemudi botak itu dengan satu tangan. Saudaraku, saudaraku, ada sesuatu untuk dikatakan. Sopir botak itu ketakutan. Landon Sen berkata dengan wajah muram, saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan, Anda sebaiknya mengatakan dengan jujur jika Anda tidak ingin mati. Saudaraku, kamu bilang, aku harus memberitahumu apa yang aku tahu. Pengemudi botak itu berkata dengan hati-hati, matanya berputar, dan tangan kanannya perlahan-lahan mencapai pinggangnya tanpa bisa ditembus, baru saja akan mengeluarkan pistolnya. Landon Sen mendengus dingin, meraih lengan pengemudi botak memegang pistol dan melipatnya dengan keras. Dengan klik lainnya, lengan pria botak itu tersentak seketika. Teriakan dan raungan gila datang, dan pria botak itu bergetar dan ekspresinya menjadi ketakutan. Jangan berpikir tentang menjadi pintar, kalau tidak, aku akan mengirimmu ke barat sekarang. Landon Sen mengambil pistol dan menaruhnya di dahi pria botak itu. Aku tidak berani. Saudaraku, kamu bertanya, aku berjanji untuk mengatakan yang sebenarnya padamu. Pria botak itu tidak lagi tega untuk menolak, mengetahui bahwa dia telah menemukan janggut yang keras. Landon Sen mulai mengajukan pertanyaan, bertanya langsung tentang lokasi umum benteng Guntur dan tempat tinggal klub Guntur tingkat tinggi. Setelah meminta beberapa saat, Landon Sen pada dasarnya memahami sebagian besar hal-hal tersebut. Hanya itu yang aku tahu, kakak. Sebelum pria botak selesai berbicara, Landon Sen menamparkan telapak batu, dan pria botak itu jatuh ke genangan darah. Landon Sen melompat keluar dari jendela mobil dan menendang pintu besi besar di bagian belakang truk, yang penuh dengan anggur merah impor kelas atas untuk diminum oleh anggota klub Guntur. Setelah itu, Landon Sen bergegas ke hutan yang dalam lagi, bekerja dengan ringan sampai ekstrim, dan terbang menuju pintu masuk benteng Guntur. 5 menit kemudian, Landon Sen akhirnya mencapai bagian luar benteng Guntur. 10 perintis Longteng juga telah tiba, bertanggung jawab atas respons eksternal.